Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Nuroma Safitri dari kelas 10-7. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya saat mengikuti lomba Palang Merah Remaja di Wali Kota Jakarta Barat. Ini lebih ke sharing-sharing pengalaman aja ya. Jadi lomba kemarin tuh sebenarnya udah ada mulai itu dari bulan Desember kan. Karena Desember liburan. Desember liburan jadi lombanya diundur jadi ke Januari. Kita masih santai-santai. Hamin 2 minggu baru tuh mulai start buat latihan. Di PMR sendiri kan banyak nih bidangnya, mulai dari ada tandu, PP pertolongan pertama, PK perawatan keluarga, ASB ayo siaga bencana, sampai ke poster digital. Terus ada kepalang merahan juga, itu terkait dengan cerdas cermat. Nah, singkat cerita saya ikut lomba PP nih. PP itu 6 orang, 2 tandu, 4 nolong. Di Hamin 2 minggu ini anggota saya, teman-teman saya itu orang-orang yang banyak organisasi, termasuk saya juga kan, salah satunya. Jadi kita jadi susah banget buat latihan. Dan sampai tiba-tiba udah Hamin seminggu aja. Hamin seminggu tuh orangnya juga nggak pasti, ini mau ikut atau enggak. Terus akhirnya kayak, oh ini nganggur, udah masuk aja latihan gitu. Terus pas Hamin 6 atau 5 gitu, di tandu darurat kita ada problem, yang cowoknya kena cacar. Terus akhirnya kita ngambil joker dari kelas kita sendiri, yaitu Romi. Ya Romi kita ajak lomba buat senang-senang aja ya Romi ya. Ya. Wah, persiapan kita kan satu tim 6 orang kan. Kita baru ada 6 orang itu pas Hamin 1 kita latihannya di sekolah tidak menyediakan fasilitas karena cuma hanya sampai jam 5 kan. Sedangkan itu kalau sampai jam 5 kita cuma latihan 30 menit kurang lebih. Terus kita pindah ke RPTRA Sehati pertama. Sehati juga ternyata setiap hari Jumat itu tutup jam 5. Kalau hari Senin sampai Kamis, oke, sampai maghrib juga oke. Terus RPTRA 45 itu setiap hari juga sampai jam 5. Dan ini hal yang ini ya, yang jarang banget, gor yang biasa buat paskib ternyata ditutup sementara. Udah bingung lagi mau latihan kemana. Akhirnya ke rumah kakak kelas. Kakak kelas 11. Kita latihannya di rooftop sampai jam 8:30 mungkin ya. Itu pun udah disuruh pulang. Kalau nggak disuruh pulang kita tetap lanjut. Udah kita persiapan sampai rumah. Saya prepare mulai dari baju kan PDH PDL, sama saya pakai sepatu PDL udah kayak satpam tuh ya. Terus kebayang kan baju PDH ya, celana PDL yang kantong-kantong itu, sama sepatu PDL yang kayak TNI gitu lah. Itu udah kayak satpam banget. Terus belum prepare alat-alat PP tuh banyak banget, dari bidai, tandu, mitela apa segala macem. Itu udah saya yang ngurusin sendiri. Terus singkat cerita, hari H kita berangkat naik mobil pribadi. Kalau saya naik motor kan, motor aja udah yang gampang. Terus sampai Wali Kota saya bingung kan, emang kalau saya nganterin mama saya kan biasanya cuma sampai depan gerbang kan, sedangkan saya nggak tahu nih lewat masuk mana nih, gerbang kan ada banyak kan, gerbang Wali Kota nih. Ternyata masuk ya biasa dari depan yang lobby itu. Terus parkir ya saya yang bingung. Padahal udah diingetin sama mama saya, parkirnya di atas gitu ya Pak ya. Atas itu. Saya muter-muter tanya panitia, baru diarahin turun. Terus kita prepare apel udah diresik dulu ya Allah. Terus ya udah gitu, saya nggak enak badan kan, saya izin apel. Terus lanjut itu termasuk
kurang persiapan sih dari panitianya, itu banyak yang kacau. Terus akhirnya pas jam sekitar abis zuhur lah, jam 1:30 abis soma, itu saya kebelet pipis, saya tinggalin tuh teman-teman saya pipis. Kan disediain tuh bus yang kamar mandi toilet gitu, tapi itu ramai banget. Terus akhirnya saya ke masjid aja kan, itu dari ujung ke ujung ke masjid biasa. Pas pulang, teman saya dari sekolah lain, dari 95, dari 95 bilang gini, Rohma, kita main bareng serius, emang urutan keberapa main bareng tuh? Praktek bareng, tapi waktu satu tempat, tapi beda juri gitu. Kaget dong, kita nggak ada info apa-apa, langsung kita lari ke tim kita, Kak, ayo main, kita ini mau didis, itu udah dipanggilin 2 kali, kalau 3 kali nggak ada kita didis, udah main, kaget, kita belum ada persiapan, udah main asal saling backup, sampai ada halang rintang tau kan, yang bawa tandu, terus ngelewatin pagar setinggi saya lah, pagar, jadi tandu ya dikatasin baru ngelewatin. Terus ada lorong sempit, jadi kita nggak boleh pakai tandu, kita pakai tangan, nah ngebawa, pakai bopong gitu istilahnya. Ya, itu berat banget ya, dan itu korbannya Kak Farah, tahu Kak Farah gak? Itu BB-nya 50 berapa itu suatu keajaiban kita bisa ngangkat. Terus tiba-tiba ke pengumuman, saya nggak berharap banyak ya, karena ini yang bisa PP cuma 1:1 lah istilahnya. Dari 6 orang cuma 3 yang bisa. Itu pun udah saya backup, saya udah teleponin, saya udah suruh latihan. Aduh, susah banget. Itu kayak mustahil lah untuk sebuah kemenangan. Malah mama saya udah ngepost status ya. Mau suruh hapus nggak enak ya. Aduh. Ya udahlah ya. Terus ya udah. Post statusnya gini, semangat ya Kakak Rohma gitu. Mau lomba di wali kota, ya Allah. Terus pas selesai lomba pengumuman terakhir, tapi nggak kelar karena cabang kita ada banyak, jadi baru sampai PK dan PP-nya belum. Nah pulang saya tuh nggak bareng sama anak 33, saya lebih mencar sama teman-teman saya di sekolah SMP saya dulu yang sekarang tinggal SMA-nya di 95, di SMK 42, 73, 56, 53, SMK 53. Terus saya lebih sama mereka. Bahkan pas seharian pun saya nggak sama anak 33, saya sama SMP saya. Soalnya dekel saya ini nggak ada yang ngejagain, nggak ada pelatih. Pembinanya datangnya itu pun sore kan. Jadi kayak saya bingung, ini yang dewasa siapa? Kita aja yang SMA naik mobil, mereka naik Transjakarta kan, busway, terus jalan kaki. Itu keren banget sih, saya salut sama mereka. Terus ya udah, saya lebih ngurusin adik kelas saya kan gitu. Terus abis dari lomba saya ke CNI makan lah, makan apa ya kemarin, cumi bakar, terus nasi goreng. Udah habis, terus pas mau bayar saya kaget, duitnya cuma ada 125, padahal saya bawa hampir gope. Terus plot twist banget ya, di situ plot twist banget. Ya udah sih, itu ya intinya. Itu ya, udah berapa menit? Oh, 10 menit. Hikmahnya itu hikmahnya. Oke, jadi gini, hikmah yang saya ambil, doa tanpa usaha adalah sebuah kebohongan, dan usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Jadi kita kalau mau latihan, kita harus prepare dan diiringi oleh doa dan ikhtiar kan. Udah ya, sampai situ aja ya. Atau mau lanjut di paginya? Oh, paginya. Udah. Pagi. Ya udah, stop aja. Paginya. Paginya ternyata. Lanjut lagi.